bangun pagi kan? Udah mandi, udah sikat gigi, udah siap buat sekolah minggu. Siapa yang udah siap? Lause udah siap loh. Hari ini Lause sama Lause Siana yang akan pimpin pujian untuk kalian. Yuk, kita mau duduk yang rapi. Kita mau nyanyi untuk Tuhan. Kita seminggu ini udah dikasih Tuhan berkat, dijagain sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami selama seminggu ini di rumah kami. Tuhan sudah jaga kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami juga ingin sekolah minggu. Tuhan tolong jaga kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan melalui Lause kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi nih, karena kita kan takut nih, banyak virus corona. Tapi kita nggak boleh takut itu, karena kita ada Tuhan Yesus yang jagain kita. Dalam nama Yesus, ayo kita nyanyi dalam nama Yesus. Jadi kita nggak perlu takut dan nggak boleh cemas. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi karena bentar lagi kita mau Paskah. Kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Dia yang mau menebus dosa kita dan mati di kayu salib. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita panggil Lause Siana ya. Di sebelah Lause nih, Lause Siana nanti mau cerita. Kita dengerin yuk. Nah, adik-adik udah siap belum untuk
dengerin cerita. Kayaknya Lauso lihatnya sih, biar kata di rumah nih, Lauso lihat udah pada siap-siap semua ya. Mungkin di depan handphone, ada di depan laptop, ada di depan TV, udah siap-siap mau dengerin cerita. Lauso senang sekali deh kalau adik-adik juga udah merindukan firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau doa dulu ya adik-adik. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami sampai hari ini. Hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami boleh mempunyai hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin juga supaya kuasa Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan tidak ada gangguan apapun biar kata kami di rumah untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik kan suka tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu suka pergi-pergi. Tuhan Yesus suka pergi ke satu kota, ke kota yang lain ya. Tuhan Yesus memberitakan firman ya. Nah, hari ini aku mau cerita kalau Tuhan Yesus lagi mau ke Yerusalem ya. Nah, waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus itu panggil 2 orang muridnya. Dia bilang, ayo murid-muridku, kamu ke desa yang di sebelah sana. Di sana nanti di pintu gerbang ya, dekat Bukit Zaitun itu kamu bisa ketemu kampung di depan gerbangnya itu ada seekor keledai. Keledainya masih muda. Ya, adik-adik tahu nggak keledai itu seperti apa? Tahu ya? Seperti kuda, tapi dia lebih kecil ya. Telinganya juga lebih panjang ya. Nah, Tuhan Yesus mau apa ya? Kok Tuhan Yesus perlu keledai itu ya? Wah, murid-muridnya bingung ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nanti kamu ambil keledai itu. Kalau ada yang tanya, kamu jawab. Kamu bilang ya, Tuhan Yesus mau pinjam. Nanti dikembalikan keledainya. Oh, jadi murid-muridnya bingung juga ya. Tapi murid-muridnya mau mendengarkan kata Tuhan, perintah Tuhan. Dia pergi ke kampung yang di seberang ya. Terus akhirnya benar dia lihat ada keledainya yang masih kecil ya. Dia bawa. Terus tapi tiba-tiba orang yang punya keledai itu datang ya. Dia bilang, itu keledai saya. Kok keledai saya nih mau dibawa? Mau dibawa kemana ya? Oh, Tuhan Yesus mau pinjam. Nanti dikembalikan, kata murid-murid Tuhan Yesus ya, seperti perintah Tuhan tadi ya. Oh iya deh, boleh deh, kata orang yang punya keledai itu. Terus akhirnya murid-muridnya itu kasih bajunya ya, dibukain, bajunya ditaruh di atas keledai. Kayak kita kalau naik kuda kan di punggungnya ada kain atau kayak dari karet gitu ya, supaya kita duduknya enak ya. Wah, murid-murid juga pikir ya, Tuhan Yesus mau naik keledai ini loh. Tuhan Yesus itu adalah Yesus juru selamat kita. Wah, dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia kasih bajunya, dia taruh di atas keledai itu. Terus keledainya dibawa, dikasih ke Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus duduk di atas keledai itu ya. Begitu Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, orang-orang semua senang. Terus menyambut Yesus seperti seorang raja ya. Ada yang bukain bajunya loh. Nih, kayak ibu-ibu kan suka pakai selendang ya. Ibu-ibunya itu mau memberikan selendangnya ya buat Tuhan Yesus jalan, supaya Tuhan Yesus jalan di atas selendangnya.
kayak raja-raja. Kalau raja-raja jalannya di atas karpet. Tapi ini adalah raja yang sederhana, tapi dia raja yang agung. Dia adalah Tuhan segala raja yang wah, semua berteriak-teriak ya, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka semua senang karena mereka anggap Tuhan itu adalah sebagai raja mereka. Ya, mereka ada yang bawa bunga-bungaan, ya, ada yang bawa pohon palem, ya. Wah, mereka senang semua. Pokoknya mereka senang semua karena Tuhan Yesus datang. Mereka menganggap Tuhan Yesus adalah raja mereka. Tapi ada yang gak senang loh. Adik-adik tahu nggak? Yang gak senang itu ada orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang merasa dirinya paling benar, ya. Dia gak suka. Apa itu? Masa Tuhan Yesus dianggap sebagai raja? Dia marah-marah. Dia bilang, Tuhan Yesus, itu coba diamin murid-murid. Jangan pada berisik. Tapi Tuhan Yesus belain murid-muridnya loh. Tuhan Yesus bilang apa? Mereka tidak akan diam. Kalaupun mereka diam, batu-batu yang ada pun tidak akan diam. Batu-batu aja yang biasanya diam bisa bicara karena mereka senang-senang ya. Ada Yesus yang adalah sebagai raja kita loh, raja yang dari surga datang untuk menebus dosa kita. Adik-adik senang nggak kalau Tuhan Yesus datang sebagai raja untuk menebus dosa kita loh? Kita yang tidak layak, kita yang tidak baik, tapi Tuhan tetap baik sama kita loh. Kita senang sekali ya, Tuhan mau jadi raja di dalam hidup kita. Kita mau jadikan Tuhan Yesus adalah raja ya di dalam hati kita. Sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua, Tuhan Yesus tetap adalah raja kita yang hidup. Yuk kita belajar nyanyi sedikit yuk lagunya ya. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, senang sekali ya. Kita adalah anak raja karena Tuhan Yesus adalah raja. Mari kita jadikan hidup kita di dalam hati kita, kita tanamkan bahwa Tuhan adalah raja. Tuhan yang mampu untuk menjaga kita. Tuhan yang mampu juga yang menghilangkan segala penyakit yang sekarang lagi ada ya. Kita berdoa sama Tuhan supaya cepat ya virusnya cepat pergi, supaya kita juga cepat bisa ke sekolah minggu lagi ya adik-adik. Kita sekarang ini mau berdoa ya. Kita doa bersama-sama untuk negara kita, untuk gereja kita ya. Kita berdoa, semua lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan adalah raja dari segala raja dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau mampukan supaya segera virus-virus bisa segera hilang, sehingga kami bisa datang kembali untuk beribadah di gereja. Dan Tuhan Yesus juga pimpin negara Indonesia Tuhan, supaya negara ini boleh segera juga virusnya hilang, supaya kami semua bisa ke sekolah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti bisa menolong dan mau memberikan yang terbaik. Semua ini hanya kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, habis ini ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, nanti jam 11.45 cici-cici atau koko-koko bisa mendengarkan ibadah lagi ya. Jadi tolong bilangin ya, supaya mereka siap-siap untuk menonton ibadah yang untuk kelas besar.
Ayo kita gabung lagi sama Lausan Nana ya. Nah, tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan dari Laususiana. Terima kasih Laususiana. Terima kasih. Sekarang adik-adik tetap duduk diam ya. Kita mau mempersembahkan uang persembahan yang dikasih mama papa kita untuk Tuhan Yesus. Nah, kita persembahannya gimana nih caranya? Bisa titip mama. Kita bisa taruh uang kita di amplop. Nanti kasih mama. Nanti mama sama papa akan bawa ke gereja kalau gerejanya sudah buka lagi. Oke? Yuk kita mau nyanyi lagu Memberi Menurut. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Ini ada sebagian dari persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kami untuk Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk melayani-Mu saja dan juga untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih.